Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Pada pagi hari ini, Minggu 30 Mei 2021, kita akan bersama-sama membangun kebaktian Minggu pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun bagi Bapak Ibu yang pada kebaktian Minggu pagi hari ini mengikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom atau YouTube. Kebaktian Minggu hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Saudari Kesia Anora Tesayu. Saudara Tesia ini merupakan mahasiswa dari Universitas Duta Wacana yang akan melakukan praktek khotbah pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki kebaktian Minggu pagi ini, beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pertama, Panitia Bulan Kesaksian Pelayanan mengadakan lomba pengolahan sampah di lingkungan keluarga. Lomba pengolahan sampah ini dibuat dalam bentuk video dengan durasi 3 menit dan video paling lambat diterima panitia tanggal 7 Juni. Kemudian yang kedua, ini berupa undangan untuk rekan-rekan pemuda, kebaktian pemuda tanggal 5 Juni 2021 pukul 18 bertempat di gereja. Mohon perhatian rekan-rekan pemuda. Kemudian yang terakhir, kegiatan nasi bungkus ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11. Mohon partisipasi bagi Bapak Ibu warga jemaat. Demikian beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Mari kita masuki kebaktian Minggu pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu, Saudara saya persilahkan duduk kembali dan pelayanan akan dilanjutkan oleh Saudari Kesia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini didasarkan pada Yesaya yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema liturgi kita pada hari ini masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan dan menjadi saksinya. Dan pada hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tema berani berjuang hidup dalam kasih karunia di tengah penderitaan. Allah memanggil kita untuk saling mengasihi seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menghadap pada Tuhan, merendahkan hati dan diri kita. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi. Tuhan Sang Maha Pengasih dan Penyayang, kami kembali lagi di hadirat-Mu untuk bersama-sama merendahkan hati dan diri kami atas segala kelalaian dan keegoisan yang telah kami lakukan. Tuhan, kami berdosa atas pikiran kami berdosa atas perbuatan, perkataan, dan keegoisan kami. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu, perkataan kami masih mempertanyakan pertolongan-Mu, dan hati kami tidak dipenuhi oleh karya-karya kasih-Mu, dan tingkah laku kami tidak mencerminkan terang dan pengharapan-Mu. Kami sadar sebagai manusia kami sering lalai untuk melakukannya lagi dan lagi, Tuhan. Tetapi beri hikmat kepada setiap kami, Tuhan, biarlah kami tidak lagi meragukan pernyataan-Mu. Kami percaya akan itu, kami terus bersyukur atas setiap pertolongan-Mu. Hati dan juga tingkah laku kami akan selalu mencerminkan karya kasih-Mu, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyambut berita pengampunan dari Allah. Dalam Efesus yang keempat ayat yang kedua dituliskan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kesempatan, cinta kasih, dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami hendak membaca dan juga merenungkan sabda-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dan kami baca tidak hanya lewat dalam pikiran dan juga telinga kami, tetapi juga tertanam dalam setiap hati kami. Beri hikmat kepada kami Tuhan, sehingga apa yang telah kami dengar dan kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 dengan judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Aku berkata kepadamu, sungguh kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian Injil Tuhan. Demikianlah Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih.
Selamat pagi bagi setiap Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kezia Anwartasayu, saya biasa dipanggil Kay. Saya mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang sedang menempuh ke semester ke-6, dan saya berasal dari GKI Gresik, tidak jauh dari sini. Saya bersyukur dan berterima kasih boleh bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah kali pertama saya melayani di GKJW. Kiranya dalam pelayanan ini kita sama-sama bisa mendapatkan berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Trinitas. Seminggu setelah hari Pentakosta yang sudah kita rayakan bersama-sama minggu lalu. Minggu ini juga adalah minggu terakhir dalam rangkaian Paskah, sehingga minggu depan kita sudah memasuki minggu-minggu biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bicara tentang Trinitas, tentang ketritunggalan Allah bukanlah hal yang mudah. Kemisterian Allah, kemisterian Tritunggal Allah itu selalu susah untuk digapai oleh bahasa manusia. Meskipun terkadang banyak teolog-teolog yang mulai mendefinisikan apa itu ketritunggalan Allah dengan bahasa-bahasa kiasan. Tetapi tidak ada satupun teolog yang bisa menyentuh kesempurnaan makna tentang ketritunggalan Allah. Tapi itulah misteri ketritunggalan Allah. Meskipun kata Tritunggal Allah ini tidak mudah kita pahami secara bahasa manusia karena terlalu jauh untuk dijangkau, tetapi kita masih dapat merasakan kasih karunia Tritunggal Allah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini dalam perayaan Minggu Trinitas dengan tema berani berjuang hidup dalam kasih karunia di tengah penderitaan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan apa bentuk kasih karunia Allah Tritunggal dan bagaimana respon kita sebagai umat Kristiani. Bacaan kita Yohanes 3 ayat 1-17. Kalau kita baca secara seksama, Yohanes ini lekat dengan bahasa-bahasa Tritunggal. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih mempunyai program membaca Alkitab secara urut, ketika menjumpai Yohanes pasti sangat lekat dengan bahasa Tritunggal Yohanes. Yohanes selalu menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam bersamaan. Dia juga selalu mengungkapkan kiasan-kiasan tentang ketritunggalan Allah. Tetapi itu masih menjadi pertanyaan mungkin kita sebagai umat Kristiani. Bacaan kita Yohanes 3 1-17 sejatinya menjelaskan apa itu kasih karunia Allah. Dalam bahasa Yesus yang dituliskan pada Yohanes pada ayat yang ketiga yang demikian, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kasih karunia yang disebutkan oleh Yesus adalah tentang keselamatan kerajaan Allah itu. Tetapi orang harus lahir baru ketika dia mau menerima kerajaan Allah. Nikodemus, seorang yang bercakap-cakap dengan Yesus, kemudian mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang manusia dapat lahir lagi kalau dia sudah tua? Apa dia harus masuk ke rahim ibunya? Itu pun mungkin menjadi pertanyaan bagi kita yang membaca Alkitab. Karena secara jasmani, secara akal tidak mungkin seorang lahir baru dengan cara dilahirkan dari rahim ibunya. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Yahudi. Maka dari itu pemikirannya mengatakan demikian. Bagi bangsa Yahudi, apalagi Nikodemus yang juga dikatakan sebagai pemuka agama Yahudi yang berasal dari orang Farisi, bagi mereka kerajaan Allah itu didapatkan dari keturunan. Karena mereka umat Yahudi, karena mereka umat pilihan Allah, mereka mendapatkan hak yang disebut prerogatif. Bapak Ibu tahu ya prerogatif? Mungkin orang-orang yang ahli di bidang hukum memahami apa itu prerogatif. Prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang
yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Jadi orang selain Yahudi di zaman itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Bangsa Yahudi mendapatkan hak itu, pewaris kerajaan Allah. Makanya Nikodemus menolak. Tuhan, buat apa saya ini harus lahir kembali? Saya seorang Yahudi yang dilahirkan. Kalau saya lahir kembali dan saya menjadi orang Samaria, apa saya akan mendapatkan kerajaan Allah? Samaria adalah bangsa yang sangat dihindari oleh bangsa Yahudi karena mereka hina, karena mereka kotor, karena mereka bukan pewaris kerajaan Allah. Dan mungkin umat Kristiani juga menjadi seperti Nikodemus. Oh, karena katanya orang Kristen, oh katanya umat Tuhan, oh katanya anaknya Tuhan Yesus pasti dapat kerajaan Allah. Lah wong saya Kristen kok, masa saya nggak dapat kerajaan Allah? Sebagai orang Kristen kita mudah untuk mengatakan demikian. Merasa bahwa janji Allah itu pasti kita dapatkan sebagai hak prerogatif umat Kristen. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya didapatkan karena status dan kedudukanmu sebagai apa. Kerajaan Allah tidak didapatkan karena status dan kedudukanmu sebagai bangsa Yahudi. Kerajaan Allah tidak didapatkan karena status dan kedudukanmu adalah orang Kristen. Apalagi misalnya pendeta atau orang teolog seperti saya. Atau misalnya ketua majelis dan pelayan lainnya. Tidak. Yesus mengatakan kalau kamu mau mendapatkan kerajaan Allah, lahir baru dari yang atas. Bagaimana bentuk lahir baru ini? Apa? Yang dimaksud dengan Yesus adalah perubahan yang drastis. Bacaan kita yang pertama, Yesaya 6 ayat 1-8, mengisahkan ketika umat Yahudi ditinggalkan oleh rajanya, Raja Uzia yang meninggal. Setelah Raja Uzia meninggal, bangsa Yahudi kemudian menjadi tidak taat kepada Tuhan dan menjauh. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tritunggal itu ia mengutus Yesaya. Supaya apa? Supaya Yesaya dapat menuntun mereka. Jadi kerajaan Allah itu tidak sebatas kasih karunia, tetapi juga perubahan drastis yang dilakukan oleh umat Yahudi. Oke, baik, sekarang kita tahu bahwa kasih karunia Allah Tritunggal adalah dengan kita sebagai umat Allah yang didapatkan kasih karunia itu, tapi juga dengan perubahan yang drastis. Lalu, apa yang harus kita respon? Ya sudah toh, paling berubah aja ya. Taat ke gereja, renungan setiap hari, hatam Alkitab, persekutuan gak pernah bolong, jadi pelayan Tuhan. Perubahan yang drastis, bukan? Tetapi rasa-rasanya Allah tidak mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghidupi kasih karunia Allah Tritunggal, ada kasih Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita dan kita menghidupi itu tidak sebatas Allah kemudian menyuruh kita, oh iya kamu menghidupi itu ya, tetapi juga menghidupkan. Kalau misalnya di tengah kita hidup, kemudian kita hanya menghidupi kasih Allah Tritunggal itu sendirian, lah buat apa ada orang banyak di muka bumi? Buat apa kemudian ada gereja? Buat apa kemudian ada persekutuan? Buat apa orang berkeluarga? Kalau tidak kemudian setiap orang tuh harus menghidupkan kasih itu kepada yang lain. Saya pernah membaca sebuah quotes dari seorang penulis bernama Cliff Staples Lewis yang mengatakan demikian. To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable you. Menjadi seorang yang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat dimaafkan karena Tuhan telah mengampuni Anda yang tidak dapat dimaafkan. Lewis tidak mengatakan bahwa pengampunan yang diberikan itu kasih karunia tidak sebatas mandek di diri sendiri, berhenti di diri sendiri, tetapi kemudian membagikan itu kepada orang lain. Kalau
misalnya Allah itu menyuruh kasih karunia Allah Tritunggal ini hanya untuk diri sendiri, ya berarti hukum kasih yang tadi kita dengar itu harusnya salah. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Artinya ada yang dibagi. Dan kasih karunia Allah Tritunggal itulah yang harus kita bagi. Apakah kemudian kita harus membagi keselamatan? Kita harus kemudian menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya. Bentuk keselamatan itu bukan kemudian memaksa mereka menjadi bagian dari kita, tetapi membagikan, menghidupkan kasih karunia Allah Tritunggal itu. Contoh paling mudah adalah tentang kehadiran. Di masa pandemi, kehadiran itu menjadi hal yang paling hilang dari manusia. Ketika kita dalam keluarga kita, apakah kita benar-benar hadir atau sebatas absensi? Kalau orang-orang yang sudah mahasiswa, seperti saya yang sudah berkuliah, pasti tahu ya, absen itu mudah untuk didapatkan. Kehadiran secara absensi itu mudah didapatkan dengan cara titip temannya. Apakah kemudian kita melakukan itu dalam keluarga kita? Hadir artinya orang-orang merasakan perjumpaan Allah melalui kehadiran kita. Ketika dalam keluarga kita merasa kehilangan, ketika kita satu rumah tapi kita nggak tahu keluarga kita ada apa-apanya, maka kita belum pernah hadir dalam keluarga kita. Ketika misalnya semua pada di kamar, nggak ngerti satu sama yang lain ada masalah apa, satu sama yang lain ada pergumulan apa, ya anggota keluarga itu tidak pernah hadir dalam keluarganya. Mereka hanya sebatas absensi untuk mencukupkan adanya keluarga di rumah. Kasih karunia Allah Tritunggal juga kita dapat bagikan dalam bentuk pengampunan. Ketika orang ada yang bersalah kepada kita dan kemudian kita merasa sudah memaafkan, dengan ya sudahlah kamu sudah tak maafkan, ya sudahlah kamu sudah tak ampuni, tapi kemudian di belakangnya masih ngedumel, di belakangnya masih gosipin, di belakangnya kalau misalnya orang salah baik benar enggak masih diomongin, ya maka pengampunan itu sebatas pengampunan formalitas. Ketika kasih karunia Allah Tritunggal itu benar-benar kita bagi, artinya orang itu yang kita ampuni merasakan perjumpaan itu dengan Allah. Tetapi kalau sebatas orang itu kemudian tidak nyaman, tidak damai, bisa jadi pengampunan kita hanya sebatas formalitas, biar kelihatan Kristen, biar kelihatan katanya umatnya Tuhan. Tidak peduli kita mau melakukan apa, yang penting kita mendapatkan hak prerogatif sebagai kerajaan Allah, pewaris kerajaan Allah. Bapak Saudara terkasih, menghidupi dan menghidupkan kasih itu bukan pada saat hanya menguntungkan kita, saat kebaikan ada di diri kita, tetapi ketika kita juga mengalami penderitaan. Dunia ini penuh dengan penderitaan, kesesakan, penganiayaan, dan hal-hal yang menyedihkan lainnya. Dan terkadang itu sangat sering kita lewati, apalagi di masa pandemi. Tapi kemudian, mari coba kita melihat diri kita. Apakah dalam masa pandemi ini yang paling sering adanya penderitaan datang? Apakah kita kemudian sudah membagikan kasih karunia Allah Tritunggal itu? Atau kita hanya sebatas merasa kasih karunia Allah Tritunggal itu hanya sebagai hak prerogatif? Kalau tema kita pada hari ini, berani berjuang dalam kasih karunia di tengah penderitaan, itu hanya ditujukan pada setiap bapak, ibu, saudara, saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Artinya kita masing-masing berjuang hidup, artinya kita masing-masing sibuk dengan diri kita untuk berjuang hidup, maka minggu depan tidak usah ada gereja, tidak udah ada persekutuan, tidak usah ada hal-hal berkumpul lainnya dalam istilah umat Kristiani. Karena kasih Allah Tritunggal itu tidak pernah mengajarkan kita untuk individualisme atau berjuang sendiri. Kasih Allah Tritunggal selalu berkaitan dengan berkelindahan satu dengan yang lain. Selamat merayakan Minggu Trinitas dan selamat menghidupi dan menghidupkan kasih karunia Allah Tritunggal di tengah kehidupan kita, walau penderitaan juga sering datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu bagi kita.
Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dan selalu menyertai kami dalam perantara Roh Kudus, kami berterima kasih ketika kami hari ini boleh diingatkan. Apakah selama ini kasih karunia Allah Tritunggal yang ada dalam dan hadir dalam hidup kami hanya kami maknai sebagai hak prerogatif sebagai umat Kristiani, atau kami sejatinya benar-benar menghidupi dan menghidupkan kasih karunia Allah Tritunggal itu bagi orang-orang di sekitar kami? Jika kami masih merasa itu sebagai hak prerogatif, bantu kami Tuhan supaya kami menyadari bahwa kasih karunia Allah Tritunggal itu juga harus kami hidupkan kepada orang lain. Dimulai dari keluarga kami, dimulai dari kerabat terdekat kami, dimulai dari lingkungan terdekat kami, dan bahkan ketika kami menjadi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk terus menjadi lebih baik. Di dalam nama-Mu kami tak berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyambut perenungan kita ini dengan memujikan Kidung Jemaat 246 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati, Dia Tuhan yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani untuk lakoni ke dunia ini dengan pasrahmu. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan menyertai kami dalam perantara Roh Kudus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan tentang kasih karunia Allah Tritunggal yang telah hadir dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak hanya memahami kasih karunia Allah Tritunggal ini sebagai hak prerogatif, tetapi biarlah kami juga menghidupi dan juga menghidupkan kasih karunia Allah Tritunggal ini bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin berdoa untuk gerejamu GKJW Jemaat Gresik. Kami berdoa untuk Pendeta Ari dan keluarga. Kami bersyukur atas kehadiran beliau dalam kehidupan kami bergereja, Tuhan. Kami berterima kasih karena beliau dapat membantu kami, membimbing kami untuk bersama-sama menggumuli perjalanan iman kami. Berkati beliau dan juga keluarganya Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah kehidupan keluarga Pendeta Ari dapat selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKJW Jemaat Gresik ini, Tuhan. Biarlah setiap pelayan yang sudah memilih dan mengambil bagian atas pelayanan gerejawi ini dapat melakukan pelayanan mereka sebagai pelayanan tulus hati, Tuhan. Mereka memilih dengan keputusan mereka sehingga mereka tidak melakukannya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa bagi program kerja yang sudah disusun oleh para pelayan-pelayan kami di GKJW Jemaat Gresik ini, Tuhan. Kiranya program kerja yang disusun ini selalu dapat memberdayakan jemaat-Mu di GKJW Jemaat Gresik ini, Tuhan. Dan dalam pemberdayaan itu, setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini dapat menjadi pribadi yang terus berkembang dan mereka dapat membagikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di GKJW Jemaat Gresik ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Ibu Dwi Rahayu, Ibu Neti Herawati, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsi, Ibu Kustiari, Ibu Munasari Arsam, Ibu Joweni, Ibu Haryono, Bapak Haryono, Bapak Endro, Bapak Dwijo, Bapak Waluyo, Ibu Depi, Ibu Eni, Ibu Oro Sunarti, Bapak James dalam pergumulan kesehatan mereka, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh karena sakit. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang merawat mereka dan setiap obat-obatan yang mereka minum dapat membantu mereka untuk pulih, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang lemah fisik karena usia. Kami percaya bahwa dalam usianya yang mulai menua, meskipun fisiknya lemah, tetapi karya mereka dalam kehidupannya tidak pernah berhenti untuk menjadi berkat bagi sekitar mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam masa pendidikan, baik itu sekolah hingga kuliah. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang melakukan pergumulan dalam kuliah mereka. Kami percaya bahwa di mana mereka ditempatkan, artinya disitulah mereka akan berkarya. Disitulah mereka akan mendapatkan prestasi yang terbaik, dan dalam prestasi yang terbaik itu mereka dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam masa pergumulan, Tuhan. Mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu pada saat ini dalam doa syafaat kami. Tetapi kami percaya bahwa hanya Engkau-lah Tuhan Allah Bapa yang mengenal kami. Dan melalui penyertaan Roh Kudus kami dapat melalui pergumulan itu. Dan dalam setiap pergumulan kami, pada akhirnya kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan dinamika kami bersama orang-orang. Ini kami, Tuhan, ini seru doa dan harapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus yang mengajarkan kami berdoa demikian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan dasar persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Pagi ini juga kami memberikan persembahan Tuhan dari berkat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan roh hikmat. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami di dalam kami memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Marilah saat ini kita sungguh-sungguh menyadari akan kasih karunia Allah di dalam hidup kita, dengan tetap saling mengasihi satu sama lain. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 343, bait 1 dan 2. Biar dalam
kami, Tuhan yang